Baik, hari ini akan dilakukan presentasi dari kelas TMP 2B untuk materi regresi linear. Grup presenters dipersilahkan. Baik, Bu. Mohon izin, Bu. Izin rekan-rekan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait materi statistika yaitu regresi linear. Anggota dari yang yang keempat ada Valentina Afriza, yang kelima Rasendria Alsya, dan keenam ada Rizky Mardani, saya sendiri. Berikutnya, regresi linear merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk landasan dalam membuat suatu prediksi. Atau lebih simpelnya digunakan untuk memprediksi sebuah data. Suatu variabel dapat diprediksi oleh variabel yang lain. Variabel yang diprediksi disebut variabel Variabel kriterion kriterion atau variabel terikat, sedangkan variabel yang berperan memprediksi disebut variabel prediktor atau variabel bebas. Regresi linear umumnya dibagi menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana yang menggunakan satu variabel bebas dan juga regresi linear berganda, terdiri dari lebih dari satu variabel bebas. Dan terdapat juga beberapa asumsi kualitas data, dua, linearitas, tiga, heteroskedastisitas, empat, autokorelasi. Hanya dilakukan jika data penelitian tersebut merupakan data temp atau series atau runtut waktu. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilanjut oleh rekan saya. Definisi uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk menentukan atau mengetahui data yang telah terkumpul. Berdistribusi normal atau tidak bisa dilakukan melalui beberapa metode seperti uji Shapiro-Wilk, Kolmogorov, Smirnov, Squamous, dan Kurtosis. Cara melakukan uji normalitas menggunakan SPSS. cara melakukan uji normalitas menggunakan SPSS. Siapkan data dan buka aplikasi SPSS. Bisa input terlebih dahulu jika tidak memiliki data SPSS. Catatan, macam-macam uji normalitas. Yang pertama, Kolmogorov, Smirnov untuk sampel lebih dari 50. Yang kedua, Shapiro-Wilk untuk sampel kurang dari 50. Yang ketiga, kurtosis dan squeezed. Yang keempat, level statistik. Salah satu metode variabel tidak termasuk data series atau tuntunan waktu. Cara melakukan uji normalitas
Kolmogorov, Smirnov, analis pada bagian atas layar. Yang ketiga, pilih bagian registration pada drop-down menu. Yang keempat, selanjutnya klik linear. Yang kelima, setelah muncul text box linear registration, masukkan variabel X ke kotak independence dan variabel Y di kotak dependent. Yang keenam, selanjutnya klik save. Lalu yang ketujuh, setelah muncul text box linear registration save, checklist bagian unstandard residual. Jadi perlu diketahui nilai residual dahulu lalu bisa dilanjut untuk mencari nilai signifikasi Kolmogorov-Smirnov. Yang ke-8, kemudian klik continue di session, klik OK, close atau abaikan tampilan output. Lalu langkah berikutnya yaitu pastikan kolom variabel residual telah muncul, kemudian klik menu analis. Setelah itu pilih pada bagian non-parametric test pada drop-down menu. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu pilih legacy dialog. Selanjutnya klik satu sampel KS, maksudnya sampel Kolmogorov Smirnov. Sampel Kolmogorov Smirnov test. Lalu masukkan variabel unstandaris residual ke teks. Ini bisa nggak yang presentasi pakai laptop yang sinyalnya bagus, suaranya tuh dari tadi tidak terdengar di tempat saya. Baik, Bu. Interpretasikan hasil. Perhatikan nilai dari signifikasi di bawah tabel tersebut, yaitu asim sig 2 violet. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka data tersebut dianggap berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tersebut dianggap tidak berdistribusi normal. Kesimpulannya, berdasarkan nilai signifikansi tabel tersebut sebesar 0,704 lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu data tersebut berdistribusi normal, sehingga memenuhi asumsi regresi. Lalu berikutnya ada definisi uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel tersebut memiliki hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Kemudian cara melakukan uji linearitas menggunakan SPSS. Cara melakukan uji linearitas yang pertama yaitu klik pada bagian menu Analyze, kemudian pada bagian drop-down menu pilih Compare Mean, lalu klik bagian Means.
ke kota Indonesia dan yang digunakan fungsi. Kemudian masukkan variabel terikat kinerja Y ke dalam kotak independen list data yang ingin diprediksi. Klik option. Dan bagian stiker Grup presenter yang lain mana? Silahkan temannya di backup. cara kemudian lalu klik OK untuk menjalankan analisis. Interpres- Interpretasikan hasil berdasarkan nilai-nilai signifikansi dari output di samping diperoleh nilai deviation from linearity sebesar 0,598 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel stres kerja X dengan variabel kinerja pegawai Y. Selanjutnya yaitu definisi uji heteroskedastis. Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedasitas, dan jika berbeda akan disebut heteroskedasitas. Cara melakukan uji heteroskedasitas menggunakan metode Glaser. Langkah pertama yaitu buka SPSS dan siapkan data. Cara melakukan uji heteroskedasitas yaitu langsung klik menu Analyze, lalu klik Regression dari menu drop point, selanjutnya pilih Linear. Untuk selanjutnya yaitu masukkan variabel X ke kotak independen dan variabel Y ke kotak dependen. Jangan sampai tertukar. Lalu klik tombol Save di jendela Linear Regression. Pastikan pada bagian residual unstandardized dicentang. Lalu klik Continue, selanjutnya klik OK, abaikan saja output yang keluar. Lalu akan muncul tabel berikut, yaitu residual. Selanjutnya pilih menu Transfer, klik bagian Compute Variable. Pada kotak target variabel, isi dengan ABS underscore res, lalu pada kotak numeric expression, isi dengan ABS kurung buka res underscore 1 kurung tutup, klik OK, abaikan bila ada output yang muncul. Pilih menu Analyze, lalu pilih Regression pada drop-down menu, selanjutnya klik Linear.
keluarkan variabel kinerja karyawan atau variabel Y pada kotak dependen yaitu BS. Lalu langkah yang berikutnya yaitu keluarkan variabel kinerja karyawan atau variabel Y pada kotak dependen. Selanjutnya ganti dengan variabel ABS underscore res yang telah dibuat melalui proses transform sebelumnya. Lalu setelah itu akan muncul kotak linear regression. Setelah itu hilangkan tanda centang atau checklist pada bagian residual atau unstandardized. Lalu klik continue, kemudian klik OK untuk menjalankan analisis. Setelah itu cara melakukan uji heteroskedisitas. Interpretasikan hasil. Yang pertama muncul sebuah output. Lalu perhatikan pada kolom koefisien dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Lalu analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen variabel. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau dependent variabel. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui prediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Dengan persamaan umum berbentuk Y sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan variabel terikat atau respon, X merupakan variabel bebas atau prediktor, A merupakan konstanta atau intercept, lalu B yaitu koefisien atau slope. Setelah itu ada pun syarat yang harus dipenuhi saat menggunakan regresi linear sederhana, yaitu ada 6. Yang pertama, jumlah sampel harus sama. Jumlah variabel bebas atau X adalah 1. Lalu terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y. Lalu tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Lalu yang kelima, tidak terjadi gejala autokorelasi. Yang selanjutnya yaitu normal dan linear. Selanjutnya dapat dilakukan jika setelah memeriksa atau menguji beberapa saat dari analisis
dependen dan Lalu akan muncul sebuah output yang akan digunakan untuk membuat persamaan regresi dengan berpedoman pada tabel koefisien. Dengan menggunakan rumus persamaan umum, yaitu Y sama dengan A plus BX. Karena nilai koefisiensi regresi bernilai minus, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas X atau stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai, sehingga memiliki persamaan regresi Y sama dengan 35,420 minus 511X. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok grup 3 regresi linier. Bila ada kesalahan kata dari kami mohon maaf. Sekian, dan jika ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada kelompok kami. Mungkin jika tidak ada yang bertanya, saya rasa cukup. Izin bertanya, Ya, perkenalkan nama saya Randy Sulfil Armanda. Izin bertanya, apa gunanya regresi linier di dunia perkereta apian? Baik, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang bisa untuk ditanyakan. Untuk pertanyaan dari Randy akan kami tampung dulu. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan segera. Jika tidak ada pertanyaan lain, silakan pertanyaan tadi dijawab. Baik, izin untuk menjawab. Jadi, regresi linier di dunia perkeretaapian ada beberapa bisa saya sebutkan, yaitu hanya untuk memprediksi waktu tempuh. Dengan contoh, regresi linier dapat digunakan seperti kecepatan, jarak, dan kondisi jalur. Dengan memodelkan hubungan antara variabel-variabel ini, jadi operator memperkirakan waktu kedatangan dan membuat jadwal yang lebih aman selalu diterapkan di dunia perkeretaapian, sehingga perkeretaapian di Indonesia regresi linier.
Untuk contoh yang berikutnya Ah, mungkin ada sebelum ke analisis contoh untuk berikutnya, keterlambatan kereta itu dengan silahkan menggunakan di regresi stop linear. share saja. Silahkan di stop share saja supaya sinyalnya lebih jelas. Izin Bu, izin melanjutkan untuk contoh yang berikutnya mungkin digunakan pada saat kan regresi linear. Operator dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan kereta, mulai dari seperti kondisi cuaca, kepadatan jalur, atau perawatan infrastruktur. Mungkin itu merupakan dua contoh dari apa sih gunanya regresi linear di dunia perkeretaapian. Mungkin dapat menjawab pertanyaan dari Randy. Apakah Randy jelas dengan jawaban yang kelompok kami jawab? Saya sudah cukup dengan jawabannya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Apakah ada Baik, terima pertanyaan? kasih jika sudah jelas. Terima kasih atas pertanyaan. Apakah dari kelompok lain atau rekan-rekan yang lainnya ada pertanyaan lagi tentang regresi linear yang belum jelas bisa ditanyakan. Baik, mungkin rekan-rekan sekalian sudah jelas apa itu regresi linear. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika kesalahan kata atau tidak. Sudah ditutup belum tadi? Baik, mungkin tadi merupakan hasil paparan diskusi dari kelompok 3, yaitu regresi linear. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bersemangat.